Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang dinamika sosial keagamaan masa Abbasiyah, pluralitas mazhab dan peran filosof serta teolog. Yang pertama, dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi, berpusat di Baghdad, menjadi pusat ilmu pengetahuan dan muncul banyak ulama dan ilmuwan. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggantikan dinasti Umayyah. Dinasti ini didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib yang masih merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Abbasiyah, pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad. Kota Baghdad berkembang menjadi kota besar yang sangat maju pada masa itu. Banyak pedagang, ilmuwan, dan pelajar datang ke Baghdad dari berbagai wilayah. Baghdad kemudian dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Pemerintah Abbasiyah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah mendukung kegiatan belajar dan penelitian. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pembangunan Baitul Hikmah. Tempat ini digunakan sebagai pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak buku dari Yunani dan Persia dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari proses tersebut, umat Islam mulai mengenal banyak ilmu baru, ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan teologi berkembang sangat pesat di sana. Banyak ulama dan ilmuwan besar lahir pada masa Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan membuat peradaban Islam mencapai masa kejayaan. Selanjutnya, kehidupan sosial dan keagamaan. Kehidupan masyarakat Abbasiyah sangat beragam dan dinamis. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan budaya seperti Arab, Persia, Turki, dan kelompok lainnya. Keberagaman tersebut membuat kehidupan sosial menjadi lebih terbuka dibanding masa sebelumnya. Banyak budaya dan pemikiran baru mulai masuk ke dunia Islam. Pengaruh budaya luar datang melalui perdagangan dan kegiatan penerjemahan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, masyarakat mulai mengenal filsafat, ilmu dari Yunani serta Persia. Selanjutnya, pluralitas mazhab. Pada masa Abbasiyah muncul berbagai mazhab dan kelompok pemikiran Islam. Setiap kelompok memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami agama dan kepemimpinan. Kelompok Sunni lebih menekankan pentingnya Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama sebagai dasar ajaran Islam. Kelompok Sunni juga menjadi kelompok terbesar dalam masyarakat Islam. Sementara itu, kelompok Syiah memiliki pandangan bahwa kepemimpinan umat Islam harus berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Selain Sunni dan Syiah, muncul juga kelompok Mu'tazilah. Kelompok ini lebih mengutamakan penggunaan akal dalam memahami agama. Mereka berusaha menjelaskan ajaran Islam secara rasional dan logis. Ada juga kelompok Khawarij yang memiliki pandangan lebih keras dalam menilai seseorang. Kelompok Khawarij mudah menganggap orang lain salah apabila berbeda pendapat dengan mereka. Munculnya berbagai mazhab menunjukkan bahwa masyarakat Islam pada masa Abbasiyah sangat aktif dan berpikir dan berdiskusi. Selanjutnya, konflik Sunni dan Syiah. Konflik Sunni dan Syiah bermulai dari perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kelompok Sunni berpendapat bahwa pemimpin dipilih melalui musyawarah umat Islam. Karena itu mereka memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Sementara itu kelompok Syiah berpendapat bahwa kepemimpinan harus diteruskan oleh keturunan Nabi, yakni kepada Ali bin Abi Thalib yang masih keluarga dekat Nabi Muhammad SAW. Perbedaan tersebut awalnya merupakan persoalan politik, namun lama-lama berkembang menjadi perbedaan dalam bidang agama dan tradisi. Pada masa Abbasiyah, konflik antara Sunni dan Syiah kadang memengaruhi
stabilitas pemerintahan. Beberapa penguasa mendukung kelompok tertentu sehingga menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ini juga menyebabkan munculnya pemberontakan dan persaingan politik. Selain itu, perbedaan ajaran membuat hubungan kedua kelompok sering mengalami ketegangan. Walaupun berbeda, kedua kelompok tetap memiliki dasar keimanan yang sama, seperti percaya kepada Allah, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Oke, selanjutnya yaitu Mu'tazilah dan juga Ahlus Sunnah. Oke. Dulu pada masa Abbasiyah muncul perdebatan besar yang sangat besar antara Mu'tazilah dan juga Ahlus Sunnah. Kelompok Mu'tazilah ini sangat mengutamakan penggunaan akal dalam memahami agama. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kebebasan berpikir dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Mu'tazilah juga berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pendapat tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya konflik besar dalam masyarakat Islam. Sementara itu, kelompok Ahlus Sunnah lebih menekankan pentingnya Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama ajaran Islam. Ahlus Sunnah tidak menolak penggunaan akal, tetapi akal harus tetap mengikuti wahyu. Menurut Ahlus Sunnah, akal itu tidak boleh digunakan secara berlebihan dalam memahami agama. Perdebatan antara kedua kelompok berkembang sangat luas pada masa Abbasiyah. Banyak ulama mulai menulis buku dan melakukan diskusi untuk mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Perdebatan tersebut kemudian melahirkan perkembangan ilmu kalam atau yang dikenal dengan teologi Islam. Ilmu kalam digunakan untuk membahas persoalan keyakinan dan ajaran agama secara lebih mendalam. Walaupun sering menimbulkan konflik, perdebatan tersebut juga mendorong perkembangan pemikiran Islam. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam belajar dan berdiskusi mengenai agama. Dari perdebatan antara Mu'tazilah dan juga Ahlus Sunnah lahirlah banyak pemikiran baru dalam dunia Islam. Perdebatan ini menunjukkan bahwa umat Islam pada masa Abbasiyah memiliki perhatian besar terhadap persoalan akidah dan pemikiran. Di sisi lain, perdebatan yang terlalu keras juga dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Karena itu diperlukan keseimbangan antara penggunaan akal dan juga pemahaman terhadap wahyu. Oke, dan kemudian di slide ke-7 ini yaitu peristiwa Mihnah, yaitu terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mum. Pemerintah mendukung Mu'tazilah, ulama diminta mengikuti pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ulama yang menolak mendapat hukuman. Ahmad bin Hanbal menjadi tokoh yang menolak, yang terkenal menolak. Peristiwa Mihnah itu terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mum. Pada saat itu pemerintah mendukung paham Mu'tazilah. Pemerintah mewajibkan bahwa para ulama menerima pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Para ulama yang tidak setuju dipaksa mengikuti pendapat pemerintah. Jika menolak, mereka bisa dipenjara, disiksa, ataupun dihukum. Peristiwa ini menimbulkan ketegangan besar antara pemerintah dan ulama. Banyak ulama merasa bahwa keyakinan agama tidak boleh dipaksakan oleh penguasa. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Ahmad bin Hanbal. Beliau tetap mempertahankan keyakinannya walaupun mendapat tekanan. Oke, terus kemudian Ahmad bin Hanbal dihormati oleh masyarakat. Banyak orang menganggap beliau sebagai simbol keteguhan dalam mempertahankan ajaran agama. Peristiwa Mihnah menyebabkan hubungan antara pemerintah dan ulama menjadi tidak baik. Masyarakat juga mulai tidak setuju jika pemerintah itu terlalu mencampuri urusan keyakinan agama. Dan pada akhirnya pengaruh Mu'tazilah mulai melemah dalam pemerintahan Abbasiyah. Sementara itu Ahlus Sunnah semakin kuat dan diterima luas oleh masyarakat Islam pada saat waktu itu. Peristiwa Mihnah menjadi pelajaran penting bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh dipaksakan dengan kekuasaan. Selain itu, peristiwa ini menunjukkan bahwa campur tangan politik dalam urusan agama dapat menimbulkan konflik besar di masyarakat, dan sampai sekarang peristiwa Mihnah masih sering dibahas dalam sejarah perkembangan teologi Islam. Nah, kemudian
Ada di 8 ada tokoh filosof yaitu Al-Kindi dan juga Al-Farabi. Al-Kindi ini dikenal sebagai filosof Arab pertama, kemudian ia juga menghubungkan filsafat dengan ajaran Islam, dan ia menjelaskan bahwa akal dan agama tidak bertentangan. Kemudian Al-Farabi ini mengembangkan ilmu filsafat dan logika, kemudian menjelaskan tentang pemimpin yang baik dan bijaksana. Pada masa Abbasiyah ini lahir banyak sekali filosof besar yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Salah satunya tadi yaitu Al-Kindi. Ia dikenal sebagai filosof Arab pertama dalam sejarah Islam. Al-Kindi ini berusaha menghubungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Akal dan agama tidak bertentangan karena keduanya berasal dari Allah. Selain mempelajari filsafat, Al-Kindi ini juga mempelajari matematika, terus seperti astronomi, kemudian musik, dan juga ilmu-ilmu kedokteran. Hal tersebut menunjukkan bahwa ilmuwan pada masa Abbasiyah memiliki pengetahuan yang sangat luas. Tokoh berikutnya yaitu Al-Farabi. Dikenal dalam bidang filsafat, politik, dan logika, Al-Farabi ini menjelaskan tentang konsep negara ideal dan pemimpin yang baik. Menurut Al-Farabi ini, seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan akhlak yang baik. Pemikiran Al-Farabi memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat Islam dan ilmu politik. Banyak pemikiran kedua tokoh ini dipelajari oleh ilmuwan setelah mereka. Kehadiran Al-Kindi dan Al-Farabi ini menunjukkan bahwa umat Islam pada masa Abbasiyah sangat terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka berusaha mengembangkan ilmu tanpa meninggalkan ajaran agama. Kemudian yaitu ada Al-Asy'ari, merupakan tokoh besar Ahlus Sunnah dan pendiri teologi Asy'ariyah. Sebelum menjadi tokoh Ahlus Sunnah, Al-Asy'ari ini pernah mengikuti pemikiran Mu'tazilah, namun setelah mempelajari lebih dalam, ia memilih jalan tengah yang dianggap lebih seimbang. Untuk Al-Asy'ari, akal tetap penting digunakan untuk memahami agama, akan tetapi wahyu harus menjadi dasar utama dalam ajaran Islam. Pemikiran Al-Asy'ari ini dianggap mampu menengahi perbedaan antara kelompok yang terlalu mengutamakan akal dan kelompok yang terlalu kaku dalam memahami agama. Ia menggunakan pendekatan rasional untuk memperkuat keyakinan agama karena pemikirannya yang moderat atau yang wasatiyah atau yang tidak ekstrim, tidak terlalu ke kanan dan ke kiri. Ajaran Al-Asy'ari ini diterima luas oleh umat muslim. Pemikiran Al-Asy'ariyah kemudian berkembang menjadi salah satu dasar teologi Sunni. Banyak ulama mengikuti pemikiran Al-Asy'ari dalam memahami persoalan akidah. Di pemikirannya itu membantu masyarakat memahami ajaran agama dengan lebih seimbang. Pemikiran Al-Asy'ari ini menunjukkan bahwa penggunaan akal tetap penting selama tidak bertentangan dengan nilai syariat atau wahyu. Pendekatan yang moderat membuat ajarannya lebih mudah diterima oleh banyak kalangan umat Islam sampai sekarang ini. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, masa Abbasiyah ini merupakan masa berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam. Pada masa ini muncul banyak mazhab, perbedaan teologi, dan tokoh besar dalam bidang filsafat maupun ilmu agama. Perkembangan ilmu pengetahuan membuat peradaban Islam pada saat itu mencapai masa kejayaan, puncak kejayaan. Banyak ulama dan ilmuwan berhasil menghasilkan karya yang berpengaruh besar terhadap dunia Islam maupun dunia Barat. Namun perkembangan pemikiran juga menyebabkan munculnya konflik antara kelompok. Konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam memahami agama dan politik. Perbedaan tersebut juga mendorong lahirnya banyak ilmu dan pemikiran baru. Para filosof dan teolog Abbasiyah tadi seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Asy'ari itu memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Islam. Dari sejarah Abbasiyah itu kita dapat belajar bahwa pentingnya ilmu, pengetahuan, dan diskusi dalam kehidupan masyarakat. Kita juga belajar bahwa perbedaan pendapat tidak selalu membawa dampak buruk. Jika disikapi dengan baik, perbedaan dapat menjadi sumber perkembangan ilmu dan kemajuan peradaban. Selain itu, kita juga belajar pentingnya menghargai pendapat orang lain dan menjaga persatuan.
Masa Abbasiyah menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan memiliki peran besar dalam kemajuan suatu peradaban. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata maupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.